aja. Aku udah sampai berapa ronde aku sudah menyundul. Waduh. Wah, sundulannya keren banget. Ini yang dimajukan ininya ya. Penampakan. Bukan ininya. Lihat idol nih ya. Nah, ini megangnya aja udah kayak udah kaku ya ini ya, karena udah lama banget nih. Ini. Oke nih. Udah oke, Carol. Siap menjadi atlet. Ayo, Carol. Wah. Ya kan? Udah oke. Welcome on podcast on the weekend. Kali ini guys, aku diajak untuk main biliar nih sama Carol. Kayaknya dia udah jago deh. Katanya soalnya dia mau ngajarin aku. Di mana ya dia, guys? Itu dia. Yuk kita samperin. Itu dia. Carol. Salah sini. Kamu kemana aja? Udah sampai berapa ronde aku sudah menyundul. Waduh. Wah, sundulannya keren banget. Ini yang dimajukan ininya ya. Penampakan. Bukan ininya. Penampakannya udah Saya udah cocok ya? Iya, cocok banget. Iya dong. Katanya kamu mau ngajarin aku ya? Oh iya dong pastinya. Di sini, Carol. Di sini dong. Wah, bagus banget ya Carol tempatnya. Iya nih, aku nggak main-main nih ngajakin kamu ke tempat ini karena ini tempatnya itu sudah standar internasional peralatannya loh, nggak main-main kan? Oh iya ya, katanya aku denger ini ya tempatnya turnamen atlet-atlet nasional juga ya Carol? Benar, jadi sponsor untuk turnamen-turnamen dalam negeri. Wah, udah nggak sabar. Ya udah, ayo langsung aja yuk, aku ajarin. Halo, Ko Hendra, apa kabar? Long time no see. Apa kabar? Baik, makin seger aja. Namanya juga olahraga terus ya. Iya, olahraga terus. Kita olahragawan. Iya, bener banget. Makanya juga semakin banyak bermunculan atlet-atlet internasional nih Mel. Iya. Di bawah tangan dinginnya Ko Hendra. Iya. Oke, Ko Hendra, aku kayak udah lama banget nih nggak main ya. Berapa tahun? Aduh, kayaknya ribuan tahun. Banyak kak? Udah nggak bisa nih kalau ribuan tahun ya kan? Kayaknya dari awal. Iya, udah kayak dingin banget ya. Dingin banget. Kalau ini tangan dingin nih bener-bener dingin karena kaku ya. Jadi harus latihan dulu. Benar. Latihan dulu. Sebelumnya bisa apa aja yang dilihat? Aku bisa tricky, Ricky, terus ini apa itu namanya? Trick shot. nyanyi. Iya, pastinya itu ya. Itu yang ini deh, makanya kita mau diajarin dikit lagi deh sama Oke. Carol. Nah, kalau mau belajar, aku mau lihat dulu kira-kira skillnya yang udah nggak dipakai ribuan tahun tuh seperti apa. Pingin tahu aku. Iya. Gaya dinosaurus atau gaya apa? Aku pingin tahu dulu. Pithecanthropus Oke, kayaknya. kita tes. Udah lama banget nih aku nggak Ya, kita nyentuh lihat. ya guys. Yang gampang-gampang aja. Nah, ini dulu. Nah, ini kalau memang bisa masuk berarti udah lolos jadi Ayo Carol. Indonesian Idol itu. Nggak nyambungin. Lihat idol nih ya. Nah, ini megangnya aja udah kayak Udah kaku apa ya itu? ini ya karena udah lama banget nih. Ini. Kayak dinosaurus. Nah, ini udah jago ini. Nah, kita tes kira-kira bisa masuk nggak bola ini. Biasanya lompat sih. Wow. Lumayan Mantap ya. ya. Ribuan tahun lumayan ini. Kalau Lia juga udah bisa. Coba lihat. Ini katanya aku mau diajarin sama Carol ternyata. Oh, tapi enggak lah ini. Oh, diajarin apa? Nyanyi atau diajarin nyanyi atau masak? Diajarin nyanyi sama Masa kalau biliar Nah, coba kita Ini. tes skillnya. Gini ya katanya Carol. Ya. Gimana? Gini ya. Wah, itu kayak cakar ayam itu. Jelas kayak cakar ayam itu. Yang tadi kayak dinosaurus, yang ini kayak cakar ayam. Gimana? Gini ya, bener nggak? Salah. Kamu Coba jangan ketawa diajarin. aja, ajarin Carol. Gini Tadi gitu kan- dong. Oke. Wih, udah kayak Ini kan. pelatih nasional aja ini. Terus ini jempolnya. Jempolnya. Oke, Goyang jempol. tutup. Mantap ya. Mantap. Terus gini. Dibuka semua. Buka semua gitu ya, Ko ya? Semua kiri-kirinya. Oh, iya, semua. Nah, kayak Terus ini harus nempel di. Oh iya, Oke. nempel. Terus kalau bisa ini ya sedekat mungkin sih di sini. Emel. Ini ya? tangan kirinya di sini. ini. Ya. Tunjukin ini loh. Ya. Nah, sticknya ini harus di atasnya jempol. Sticknya. Di atasnya jempol. Oh, masuk gini di ya, sini. ya. Nah, ditopangin di sini. Nah, ini masuk ini. Masuk. Ya. Apa namanya kok masuk gitu, Ko?
Kalau masuk. Wih. Ini udah cocok jadi atlet Karabau, tapi main catur. Kalau buat biliar, tak rasa belum cukup itu. Belum ya. Belum cukup. Makanya Ya. latih. Ini ya dilatih ya. Dilatih dulu. By the way, Ko Hendra ini kalau ngomongin olahraga biliar ya, ini udah mulai kapan sih sebenarnya awalnya? Sebenarnya sama ribuan tahun yang lalu. Sama juga, Sama kita. Sama ya. Nggak, saya mulai biliar itu umur 13 tahun. SMP. 13 tahun Jadi ya. kita start di meja 7 feet, meja kecil namanya. Meja kecil. Zaman dinosaurus itu koinan. Berarti ada berbagai macam jenis meja ya, Kak ya? Ya, kalau ini 9 feet, ini yang dipertandingkan di internasional sekarang. Oh, ini standar internasional. Ya, sebenarnya 7 feet itu juga ada di internasional di beberapa negara kayak UK. Jadi dia mainnya blackball atau Inggris atau apa gitu loh. Cuman yang umum sekarang itu lebih ke American pool table. Jadi pertandingan bola 9, 10, 8, 9, 10, 15 gitu. Gitu. Kalau yang ini dinamakan apa? Permainan yang apa ini? Ini permainan ini di meja 9 feet. 9 feet Ini ya. 9 feet, jadi ukurannya 9 feet. Terus kalau pertandingannya yang di sini tuh ada di bola 8, 9, 10, 15. Ada juga yang besar snooker. Snooker itu 12 feet. Jadi macam-macam sih. Cuman yang sekarang lagi ngetren yang 9 feet ini. 9 feet ini ya. Coba sambil Ko Hendra, sebelum kita nanti pindah ke sana mungkin kali ya Ko ya. Oh, ini mau diapain? Mau diajarin. Diajarin. Mau diajarin. Nah, salah satu triknya deh, Kak. Apa? Bukan trik apa namanya Carol? Basic ya? Basicnya. Oke. Pemain. Jadi kalau basic biliar itu, kalau aku kan juga ngelatih juga ya. Aku punya atlet umur 8 tahun, terus umur 10 tahun ya kan. Nah basicnya itu harus di postur tubuh dulu. Postur ya. Ya, kalau tadi postur aja kalau benar sama belum ya? Lia itu posturnya postur kungfu. Postur kungfu Iya, jadi nggak bisa dimasukin di olahraga biliar. Ya. Jadi berarti ini guys, Jadi- posturnya dulu ya. Ya, jadi posturnya harus benar. Makanya bentuknya kan sama kan? Ya kan, cuman nanti tempo ngayunnya sama. Nah, Wah. itu kalau sampai nggak masuk, saya ganti cabang olahraga itu. Kalau Boleh sampai aku nggak- boleh coba ini nggak Ko? Oh boleh. Ayo Boleh. Carol tadi jadi kayak langsung Inspirasi ya? Ke-trigger ya. ke-trigger gitu. Jadi tangan kirinya harus sedekat mungkin. Ini boleh deket gini ya? Boleh, cuman nah ini udah oke nih. Ya, terus ini harus sedekat mungkin. Oh gitu gini. Ya segini aja cukup. Terus ini kan terlalu bawah nih, dinaikin dikit. Nah supaya kenanya di tengah, Oh, oke. ya kan? Udah oke nih. Udah oke Carol. Siap menjadi atlet. Ayo Carol. Wah. Ya kan? Udah oke. Untuk kelas pemain kungfu udah oke. Sudah top ini. Ini berarti kalau setiap habis nggak masuk itu langsung giliran ya? Lawannya. Lawannya. Kalau di internasional udah dipastikan langsung pulang. Terima kasih semuanya buat semuanya eliminasi. Karena kalau di internasional nih lawannya kan jago-jago tuh. Begitu kita gagal sekali udah dipastikan kita pulang. Iya, diambil semua Karena udah bolanya pasti ya Ko ya? bola gini kena pemain luar negeri udah pasti habis. Pemain Indonesia pun juga bisa ngabis ini. Oke. Kalau nggak gantian gitu Carol kalau udah masuk ya langsung ya gue Oh ya. enggak, Bisa karena kan ya kecuali ada double. double. Oh. Misalkan kita satu tim nih, 2 lawan 2. Habis aku masukin Karol. Nah, ketika Karol nggak masukin ganti lawannya gitu. Nanti ngomongin tentang pemain internasional ya. Ko Hendra juga ini kan mengendorse ya pemain atau atlet dari luar negeri kan ya. Jadi kita punya atlet mulai dari RT, RW, kecamatan, kelurahan kita lengkap. Wow, lengkap. Kita ada atlet junior ada, terus atlet cewek juga ada. Terus kita punya atlet nasional. Terus kita punya 5 atlet internasional. 5 atlet siapa aja tuh kok? Nggak boleh Pertama disebutkan. Jeff Luna. Terus Dari mana itu? Filipina. Dari Filipina. Terus Dennis Orkolo itu Hall of Fame
Amerika 2022 kalau nggak salah. Dia top banget itu. Terus Cuan Chua itu lagi ngetop itu sekarang. Oh, dari mana? Dari Di mana? Filipina. Filipina. Rata-rata Filipina top sih. Oke. Terus ada Kyle Amoroto itu juga dari Filipina. Nah, yang paling top ini Jordania Trickshot, Siapa itu? Florian Venom Trickshot. Venom Trickshot. Wah, itu Ya, pernah sering dengar sering. Itu juara dunia trickshot berkali-kali, nggak ada lawan dia. Trickshot. Ya, ntar rencana September kita mau datengin sini. Nah, itu bisa tuh belajar masak sama dia. Iya. Bisa tuh. Jadi kita atletnya lengkap sih. Ya, nanti Atletnya lengkap. masaknya berarti masak kolang-kaling ya? Ya, Kan warna-warni kan? Iya. Masa undi-undi. Oh iya. Kalau trickshot ini bisa ke Hendra Iya, ini coba contohin tuh. Kalau trickshotnya di meja ini bisa. Bisa. Bisa juga ya, trickshot. Bisa, kita coba ya. Iya. Guys. Cuman trickshot kita yang gampang-gampang Kayak sih. gini loh guys trickshot itu. Benar ya, oke. Bener kayak gini nggak gue? Hancur. Enggak ada. Jadi Kan aku kan atletmu, sedikit agak dikasih semangat dong. yang hancur lawannya maksudnya. Jadi ada juga bola gini, ini kan ada larangannya kan. Kita bisa jump shot. Jump shot. Kalau jump shot udah bukan trick shot lah, kategori umum lah. Cuman ada jump shot yang trick shot. Nah kalau gini, ini bolanya di gini nanti. Di namanya itu istilah pukulan mase ya. Cuman nggak tahu ini bisa apa enggak ya. Oke. Kita coba ya. Oke, yes. Kurang. Kayak gitu trickshot susah ya. Kurang dikit. Dan kalau orang main biliar itu setelah mukul harus dikapur dulu. Oke, ini ya kayak Apa itu fungsinya? biola kan? Bukan, kayak cewek pakai lipstick. Oh, kayak gitu. Ya, nggak jadi biar nggak miskin aja sih. Iya, aku ingatnya biola kan digosok. Iya. Yeay! Cuman harusnya caranya direct. Ya kira-kira seperti itu. lah. Iya. Terus ada juga yang Namanya art ya, kok ya. ini art artistik, ada juga yang ini yang paling gampang. Ini buat pemula-pemula. Oke, Pak Pemula. Pemula-pemula. Jadi Trickshot itu berarti cuma satu gerakan itu aja. ya. Jadi Apa jauh sih? ini ada bola. Bentar ya kita coba ya. Ini basic banget sih. Ini Jadi apa ini? kita masukin, Ini apa ini? Kita tembak bola itu, empatnya Ini juga apa? masuk. Trickshot? Ini Trickshot. trickshot. Oh, trickshot juga. Nah, Iya. atas ya. Nah, kira-kira gitu. Cuman harus masuk. Berarti dulu kok Hendra ini masuk ke dunia biliar ini apakah hobi atau warisan nih? Warisan Hobi sih. turun-temurun ya. Dulu saya kalau main biliar sama papa saya nggak boleh pulang. Oh, kenapa itu? Dimarahin nggak boleh karena zaman dulu kan biliar identik dengan apa konotasinya negatif lah. Negatifnya ya udah banyak yang tahu lah. Ya kan. Terus Tapi gimana dengan sekarang? dulu saya kalau main biliar sembunyi-sembunyi. Ya kan. Terus karena memang hobi kita terusin. Terus lama-lama kok ini kok bisa dijadiin prestasi gitu loh. Terus akhirnya saya ingin jadi atlet. Dan terbukti ya. Terbukti ya. Oke, terus kita latihan, ikut turnamen, menang kalah, ya kan sampai akhirnya ketika ke Jurda 2000 berapa ya lupa saya. Itu saya dapat perunggu. Oh, berarti itu Perunggu terus kemenangan kita pertama dapat, ya, kok ya? Iya, dapat tiket untuk menuju ke Jurnas. Cuman waktu itu aku lebih ke bisnisnya sih. Karena emang aku pingin regenerasi atlet karena aku rasa banyak yang lebih berpotensi daripada aku, jadi aku lebih milih bisnisnya. Harapannya kalau jalan aku bisa support mereka gitu. Dan memang sekarang ini dari Karabo sendiri, Kohindra sendiri kan benar-benar mensupport ya para atlet-atlet muda, ya kan? Sebenarnya sebelum ada Karabo ini saya udah sering sponsor pemain sih. Bisa sering sponsor pemain. Jadi ada turnamen nih, terus ada atlet daerah ya. Terus mungkin dia nggak ada sponsor, mungkin pendaftaran akomodasi, mereka ngubungin kita. Enggak, kita disupport dong. Nah, terus kita support. Ada yang juara, ada yang gagal, ada yang juara. Nah, yang juara itu akhirnya dia apa ya skillnya kan naik,
skillnya aneh, akhirnya dia bisa jadi atlet juga. Nah sekarang bisa jadi atlet nasional, dia bisa mandiri lah akhirnya. Jadi kalau selama ini stigma mungkin ada stigma negatif ya tentang biliar ya. Itu sekarang sudah mulai kegeser sih. Sekarang sudah menjadi lifestyle ya kok katanya. Lifestyle, terus kita juga apa ya? Kita kan juga visi misi Karabo ini kita mau regenerasi atlet. Jadi cita-cita saya itu sebenarnya terlalu muluk-muluk 8 tahun yang lalu. Justru itu Boleh dong ceritain Iya. gini ya. Ceritain dong tuh visi misinya nih. mungkin sekaligus kata-kata hari ini. Nah, ya. Belum nanti itu. itu nanti jam 12 ya. Jadi visi misi Karabo itu cita-cita saya itu saya ingin mencetak juara dunia dari Indonesia. Terus ketawain tuh sama teman-teman, wah terlalu alay lah, terlalu lebay, terlalu tinggi lah. Nah terus saya riset juara-juara dunia kayak mungkin kalau kalian nggak tahu ya, kayak Sven van Beuning, Joshua Viller. Nah itu pemain top dunia. Dan mereka setelah kita riset, cita-cita saya kan pengen punya juara dunia. Saya pelajari ternyata mereka startnya dari kecil. Startnya dari kecil jadi mungkin ada yang 7 tahun, 8 tahun. jadi nggak beda dengan mungkin cabang olahraga lainnya juga ya, atau olahraga lainnya kan juga dari kecil ya. Betul. Terus Kenapa itu akhirnya, kok alasannya kok harus dari kecil? ya mungkin yang pertama nggak mikirin token listrik ya kan? Ada satu lagi tadi kok. Aku tahu. Nggak mikirin Kenapa harus dari kecil? Biar gayanya nggak kayak dinosaurus tadi. Kayak kungfu Dinosaurus yang Jadi kalau anak kecil itu kan lebih fresh ya. Oh, pikiran kalau Lebih gede tadi kan fresh. kaku ya gue ya. Udah susah. Udah Badan sama jadi penyanyi doang aja. Terus habis itu kalau mungkin anak kecil tuh mungkin karena dia tingginya segini ya, mungkin sudut pandangnya ke aimingnya itu lebih jelas dibanding kita yang merunduk ke bawah. Nah coba jongkok nih. Jongkok kayak gini. Terus ke bawah. Jongkok gini. Oh, jongkok kayak gini. Mungkin kan lebih gampang lihat titik masuknya ya. Oh iya. Ya. Iya. Nah, mungkin Tapi itu yang kok dia nanti semakin bertambah tinggi dewasa? kan dia akan Sudah biasa. ingat memori yang ini. Oh iya. Dia akan ingat memori yang ketika dia belajar. Oh gini lah guys. Lebih aimingnya lebih bagus. Makanya kadang kalau orang main biliar kan dia sampai gini kan. Nah, aku aja sampai gini ya kan. Nah, mungkin kalau dia dari awal terlatih segitu kan mungkin dia cukup jelas. Pop ya gerakan-gerakan dari pemain biliar itu ya. Ya. Terus habis itu Melihat titiknya. kita regenerasi atlet. Terus habis itu karena kita regenerasi atlet, kita pingin punya juara dunia dari kecil, ya kita harus siapin sarana prasarananya. Makanya kita buat rumah biliar dengan konsep family friendly seperti yang di sini kan di Karabo Bistro Batu. Itu kalian nggak akan menemukan alkohol sama asap rokok di area biliar. Jadi family friendly, jadi Family friendly. orang tua. Di sini kan Makanya- otomatis ya kesan negatifnya kan nggak ada gitu. Makanya loh. tadi aku lihat banyak keluarga juga ya, betul. ada. Ya. Ya kan family yang hadir Family, ya. anak kecil, terus kadang kita siapin kayak baby chair. Terus kadang ada juga tuh orang tuanya main biliar, anaknya di apa itu? Di apa itu? Tempat duduk. Yang kereta dorong itu apa? Troli. Troli. Ya, dia tidur. Stroller. Iya. Bak mandi udah bener. Jadi kira-kira gitu sih, kira-kira gitu. Dan Ko Hendra mau nanya nih, kenapa sih kok namanya Karabau? Nah, Itu itu rahasia perusahaan itu. Dengar coba bisikin ke pemirsa. Ini Bisikin. pemirsa seluruh dunia denger nih. Telinganya mana? Tunggu. Telinganya mana? Tunggu. Aku dengar artinya katanya kerbau rawa, bener gak sih? Oh bukan. Kerbau langit itu. Oh, kerbau. Ya, jadi Karabo itu sebenarnya teknik ngefek main biliar. Teknik efek main biliar. Ya, jadi kayak gini nih, aku tunjukin nih. Jadi kalau kita mau main biliar itu, tapi teknik ini gampang-gampang susah sih, nggak semua orang bisa. Misalkan aku mau ngefek kanan nih, ini kan polos nih ya. Aku mau tembak di kanan. Nah, kadang kalau kita tembak ada efeknya, akurasinya itu agak berkurang. Terus ada teknik Karabo itu, jadi dia dari center dulu. Nah, waktu dia mau rilis stroke, dia diarahkan ke kanan. Nah, kalau ke kiri, nah ini tembak ke kiri. Nah, ini namanya teknik Karabo. Jadi polos. Nah, waktu mau rilis dia dikasih efek kanan. Nah, itu baru ada efek kanannya. Saya belajar itu 3 bulan waktu itu.
Nah terus waktu ada bisnis ini, bingung mau dikasih nama apa. Terus akhirnya ya udahlah pakai ini aja. Nah ketika kita buat logo dan lain-lain, ternyata siu saya kerbau gitu loh. Jadi ya gitulah. Berarti Karabo itu bukan dari kayak nama-nama Latin asing itu bukan ya? Memang ada kaitannya sama. Memang sebenarnya kerbau sih, artinya Oh, kerbau. memang artinya kerbau. Ya bahasa Tagalog itu kerbau. Tapi kok bisa kayak mirip menyerupai kerbau gitu ya? Iya itu. Pas banget. Berarti teknik favoritnya juga itu. Saya pakai itu. Saya pakai itu. Karena kan saya suka belajar biliar ya. Jadi teknik apa aja aku pelajarin. Terus namanya kok unik ya, itu yang aku pakai di Memang ear catching banget bisnis sih. ini. Wah, itu siapa kok? Hah? Itu yang di TV? Itu aku. Bukan. Iya, itu kok Hendra. Iya, itu kok Hendra. Iya, agak familiar banget ya. Kok sebelahnya? Sebelahnya. Itu salah satu atlet bidangku. Siapa namanya kok? Aku punya cita-cita mencetak juara dunia. Aku bina dia 5 tahun, akhirnya di umur 16 tahun dia berhasil menjadi juara dunia di Hanoi. Wow. Junior ya. Jadi kita datang tuh sama keluarganya. Ya kan? Makanannya udah disiapin loh, Mel. Oh ya? Wah, enak banget nih, Mel. Apa ini Carol? Nah, ini salah satu menu andalannya di sini ada nasi goreng XO nih. Nasi goreng XO. Kalau aku nasi tempong Carol. Dan ini ayam bakar ya, Mel ya? Iya, biasanya kan nasi tempong tuh ayam goreng. Oke, Ini oke. ayam bakar. Oke, kita makan dulu yuk. Iya, yuk. Can. Udah. Wih, telurnya setengah matang nih, Mel. Ah, yummy. Can. Enak banget tuh kayaknya. Ayo sini. Jalan-jalan bersama keluarga. Bermain biliar di meja hijau. Saya Kamelia. Saya Carol D. Sampai jumpa di podcast On The Weekend berikutnya. Dan see you. Mwah. Bye. Promosi apa? Anu ya, lupa gue. Kok Hendra itu aktris. Mantap. Ini sebelum gambar-gambar. Ayo, ayo. Ayo, go.